Anda termasuk caleg dengan kemampuan ekonomi seperti apa? Yang modal minim, modal cukup, atau modal besar? Nah, bagaimana konsekuensinya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita membahas sebuah topik yang menarik yang berkaitan dengan pencalegan dan modal dari pencalegan itu sendiri. Banyak mengatakan bahwa politik itu mahal. Will Rogers, seorang komedian dan aktor dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa politik itu mahal. Bahkan untuk kalah pun Anda harus mengeluarkan banyak uang. Nah, memang betul bahwa di dalam sistem demokrasi seperti yang kita jalani sekarang, untuk berkompetisi politik Anda perlu mengeluarkan sejumlah biaya yang relatif tinggi. Nah, pertanyaan saya kemudian, bagaimana dengan kesiapan finansial Anda untuk berkompetisi di dalam Pileg 2024? Anda termasuk golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama, golongan yang maju dengan modal minim dan seadanya? Golongan yang kedua adalah golongan yang maju dengan modal yang cukup, sedangkan ada pula golongan ketiga di mana mereka maju dengan modal yang besar. Nanti saya akan membahas tentang konsekuensi dari kelompok-kelompok tadi, ya, sehingga Anda bisa tentukan Anda berada di posisi yang mana. Golongan pertama adalah caleg dengan modal minim. Jadi mereka maju dengan modal yang seadanya, modal yang sangat-sangat terbatas sekali, modal yang boleh dikatakan kecil. Tentu saja usul saya untuk mereka ini sebaiknya nggak usah maju. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan kompetisi di dalam pileg ini akan sangat keras, akan sangat kompetitif, dan memerlukan dana yang besar. Kalau dana Anda kecil, itu kemungkinan Anda untuk menang juga kecil juga. Ya, oleh karena itu, usul saya Anda siapkan dana lebih baik dulu, lebih banyak dulu untuk maju mungkin di 2029 nantinya, gitu ya. Jadi Anda skip 2024, kumpulkan modal dulu. Karena kalau Anda tidak mempunyai modal yang cukup, nanti Anda berharap dari luar, berharap sumbangan, berharap dari orang lain yang kemungkinan tidak akan datang kesempatan itu, ya. Jadi usul saya yang pertama, Anda skip dulu 2024, Anda kumpulkan modal, maju di 2029. Tapi mungkin sebagian dari Anda akan protes dan akan mengatakan bahwa, Pak, tapi kan Bapak di video Bapak juga menyatakan bahwa uang bukan segala-galanya. Betul, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi tetap saja uang ini menjadi currency yang cukup penting dalam berpolitik. Tentu saja, sekali lagi, setiap video saya tidak pernah menganjurkan untuk melakukan politik uang, tapi yang saya bicarakan di sini adalah biaya politik atau political cost. Nah, tapi mungkin Anda tetap ngeyel bahwa ada juga, Pak, orang-orang yang modalnya kecil gitu ya, seperti Mas Yoel di video saya, atau mantan tukang ojek bisa jadi anggota DPRD dengan modal yang minim sekali. Betul, di beberapa daerah itu terjadi. Di beberapa titik orang-orang dengan modal minim bisa terpilih. Yang perlu diingat adalah prosentasenya kecil. Ya, hanya di angka antara 3-7% dari total keseluruhan anggota yang terpilih. Artinya, sekali lagi, 97% mungkin yang menang adalah mereka yang memiliki modal yang cukup untuk maju. Jadi itu. Tapi mungkin sebagian Anda juga masih tetap ngeyel, Pak, saya walaupun modal kecil, saya modal minim, saya tetap akan maju. Siapa tahu betul-betul saya bisa terpilih. Oke, baik, untuk Anda yang tetap berkeras untuk maju, saya ingin ingatkan, di dalam video saya beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan 5 modal untuk maju sebagai anggota legislatif, di mana modal itu adalah modal intelektual, modal sosial, modal politik, modal budaya, dan terakhir baru modal finansial. Nah, kalau modal finansial Anda lemah, kuatkan 4 modal Anda yang lain. Kuatkan modal intelektual Anda, kuatkan modal sosial Anda, modal politik Anda, modal budaya Anda, sehingga Anda bisa berkompetisi. Golongan yang kedua adalah caleg dengan modal cukup.
Nah, ini mungkin sebagian besar mereka yang bertarung memiliki modal yang cukup. Alhamdulillah kalau Anda sudah memiliki modal yang cukup. Saya tidak berbicara jumlah angka di sini, karena tentu saja angka dari satu daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Tetapi saya umpamakan Anda memiliki mungkin ratusan juta, sehingga Anda berani untuk bertarung di level DPRD 2, provinsi, atau bahkan RI. Ya, kalau RI mungkin angkanya belakangnya sudah miliar, bukan lagi ratusan juta. Nah, mereka yang memiliki keberuntungan dengan modal yang cukup, ini tidak boleh lengah, ya, karena Anda tetap harus mengimbangi 4 modal lainnya tadi. Ya, jadi kalau modal finansial Anda sudah relatif cukup, Anda nggak boleh mengabaikan modal lain seperti modal intelektual. Ya, Anda tidak boleh mengabaikan modal sosial, modal politik, dan modal budaya. Artinya Anda tetap terus memperkuat modal-modal yang ini. Dan juga yang terakhir, saya usulkan untuk Anda terus meningkatkan atau upgrade, scale up kemampuan politik Anda, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk delivering pesan-pesan Anda, kemampuan untuk kemudian membranding diri Anda dengan sebaik mungkin. Jadi kemampuan maupun pengetahuan politik Anda itu harus terus ditingkatkan agar strategi Anda kemudian bisa terus relevan dalam kompetisi Pileg 2024 nanti. Golongan ketiga adalah caleg dengan modal besar atau modal berlebih. Ini mungkin diimpikan oleh banyak orang gimana bisa maju dalam kontestasi Pileg dengan modal yang berlebih, ya, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Ini bisa berasal dari usaha mereka, gitu ya, usaha dalam konteks bisnis mereka. Bisa juga berasal dari keluarga atau dipaksakan keluarga atau dana keluarga dipakai untuk berkompetisi, bisa macam-macam gitu. Tapi intinya dalam golongan ini uang tidak menjadi masalah. Sering orang ngomong, wah uangnya nggak berseri. Nah, apakah masalah sudah selesai? Hati-hati, ya, karena masalah atau tantangan Anda mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan 2 golongan lainnya. Kenapa Anda perlu hati-hati? Paling tidak saya mencatat 3 hal. Yang pertama adalah karena Anda memiliki dana yang besar dan orang lain tahu itu, maka mereka yang bergabung di dalam tim Anda, motivasi terbesar mereka bisa jadi adalah uang. Ya, artinya chemistry, ideologi, kedekatan dengan Anda, kesukaan terhadap visi dan misi Anda itu bukan menjadi sesuatu yang penting. Ya, ibaratnya mereka ini adalah semut, ya, kemudian Anda adalah gula, ya. Sehingga semut-semut ini kemudian berhubung mengejar Anda. Mereka berlomba-lomba menjadi tim ses Anda. Mereka berlomba-lomba memberikan jasa kepada Anda. Nah, ini hati-hati. Jadi yang pertama, tantangannya adalah Anda harus selektif dalam memilih tim ses Anda. Anda harus selektif dalam memilih tim inti Anda. Ya, jangan sampai tim inti Anda inilah atau tim ses inilah yang kemudian nanti menggerogoti finansial Anda dan kredibilitas Anda dalam Anda menjalankan strategi. Yang kedua, tantangannya karena dana Anda besar, Anda perlu manajemen dana yang rapih. Anda perlu pola distribusi yang baik dan alokasi yang tepat. Sekali lagi, dana yang besar bisa efektif, tapi bisa juga terbuang percuma. Artinya, efektivitas dan efisiensi menjadi kunci di sini bagi Anda. Artinya, untuk tim Anda perlu betul-betul seleksi melihat program dan aktivitas apa yang perlu Anda lakukan. Jangan sampai semua hal itu Anda setujui. Ya, misalnya teman Anda meminta untuk membuat merchandise, membuat spanduk, membuat billboard, membuat iklan, dan lain sebagainya. Anda harus betul-betul teliti melihat mana yang perlu dan mana yang betul-betul efektif dan efisien. Karena semuanya bisa dibuat dengan dana yang besar. Tetapi apakah dana yang besar itu berpengaruh terhadap elektoral Anda, itu yang menjadi tantangan terbesar. Ya, oleh karena itu manajemen menjadi penting, manajemen dana menjadi penting. Dan kalau Anda memiliki satu orang yang betul-betul Anda percaya sebagai bendahara Anda, sebaiknya Anda segera rekrut dia.
Karena dengan adanya bendahara atau sparring partner dalam konteks manajemen dana, Anda tidak akan dipusingkan dengan banyak hal, banyak request, banyak permintaan dari tim-tim Anda. Tantangan yang ketiga, kemungkinan Anda untuk dibohongi orang, untuk ditipu orang, itu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang modalnya minim. Kalau modalnya minim ya mereka nipu untuk apa gitu ya, nggak ada insentifnya. Tapi kalau ke Anda yang mempunyai modal besar, yang mempunyai dana besar, itu mereka akan mendapatkan insentif yang besar juga. Supaya Anda tidak ditipu, supaya Anda tidak dibohongi orang, maka Anda harus terus melakukan upgrade skill dan knowledge Anda dalam bidang politik. Anda harus pelajari strategi-strategi yang terbaru. Anda harus pelajari bagaimana manajemen tim ses, manajemen dana yang lebih baik. Anda harus lebih pintar dibandingkan tim Anda. Ya, jadi dengan Anda lebih menguasai political mapping, Anda lebih menguasai branding, Anda lebih menguasai targeting, Anda menguasai bagaimana serangan udara, serangan darat dengan baik, Anda tidak mudah untuk dibohongi oleh tim Anda. Ya, sehingga uang Anda bisa lebih efektif dan efisien. Ya, mungkin Anda bisa menang dengan jumlah katakanlah 5 miliar atau 8 miliar, Anda bisa menang. Tapi kalau Anda lebih hati-hati, Anda lebih pintar, mungkin sebetulnya Anda bisa memenangkan pertempuran atau kompetisi tersebut dengan hanya 2 miliar atau 2,5 miliar saja. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan kalau Anda memiliki dana yang cukup besar. Nah, dari ketiga posisi tadi, golongan ekonomi yang minim, yang cukup maupun yang besar, ada satu benang merah yang Anda bisa lihat, di mana kemampuan Anda untuk melakukan upgrade skill dan knowledge politik itu menjadi penting sekali. Apakah Anda golongan ekonomi minim, cukup, atau yang besar. Ya, upgrade skill dan knowledge menjadi sesuatu hal yang penting supaya Anda bisa menyusun strategi dengan baik. Anda bisa secara relevan mengeluarkan dana Anda sehingga menjadi efektif dan efisien, berpengaruh langsung terhadap elektoral Anda dan kemudian bisa memenangkan Anda. Oleh karena itu, apapun kondisi Anda, saya mengusulkan Anda untuk terus belajar dan belajar dan belajar lagi terhadap strategi-strategi baru. Politician Academy mempunyai beberapa solusi. Tentu saja yang pertama, YouTube, konten-konten YouTube dari Politician Academy seperti yang Anda dengarkan sekarang, ini kami terus memberikan masukan-masukan kepada Anda secara gratis. Tetapi kalau Anda ingin sesuatu yang lebih istimewa, yang lebih intensif lagi, kami membuka program 100 Parlemen Muda untuk batch keempat. Ini adalah batch terakhir yang kami tidak akan buka lagi di akhir tahun ini atau bahkan tahun-tahun berikutnya kami tidak akan buka lagi. Kami hanya membuka hanya untuk 30 orang saja. Jadi kalau Anda betul-betul ingin melakukan upgrade skill knowledge apapun kondisi ekonomi Anda, saya sarankan Anda bergabung di dalam program 100 Parlemen Muda dari Politician Academy. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan salam perubahan.